Ini 60% Bapak Ibu, proteinnya lebih tinggi daripada kemarin saya lihat satu video dari seorang leader yang share bagus banget spirulina itu. Kalau kita makan telur itu cuma 13% proteinnya Bapak Ibu ya. Daging ayam itu cuma 30%-an ya. Kalau daging yang lain itu sapi gitu cuma 28 ya. Nah, spirulina kita ini 60% Bapak Ibu proteinnya ya, sampai 70% ya. Jadi kalau minum ini bagus banget dan apa namanya? Spirulina kita itu 95% lebih terserap oleh tubuh langsung ya. Jadi ini spirulina, satu lagi saya minum ini. Propektamin ini nggak ada di Indonesia Bapak Ibu. Ya, PO Korea ya. Jadi ini adalah untuk mineral dan vitamin B kompleks semua lengkap nih di Propektamin ini Bapak Ibu. Oke? Ya, walaupun belum sarapan, satu lagi vitamin C. Vitamin C saya minum biasanya setelah sarapan. Ini vitamin C. Oke Bapak Ibu, jadi kita semangat semua pagi ini. Hari ini tanggal berapa? 22. Tanggal 22 ya. 9 hari lagi menuju akhir cycle Bapak Ibu ya. Jadi apakah Bapak Ibu sudah memiliki target ya yang sudah progres ya, selamat, dan yang belum jangan patah semangat Bapak Ibu, tetap menyelesaikan karena tidak ada kata gagal Bapak Ibu. Yang ada kita hanya bertumbuh atau kita belajar ya. Nah, Bapak Ibu semua, saya pagi ini akan diberi tugas, diberikan kesempatan untuk men-sharingkan satu hal yang sangat penting ya, seperti judul yang tadi ya. Satu hal ini akan membuat toko kita akan besar ya. Jadi karena kita bicara konteksnya dari kemarin itu adalah bisnis yang diumpamakan seperti toko Bapak Ibu. Nah, satu hal ini adalah hal yang menjadi bagian dari 8 langkah sukses juga. Dan seringkali dianggap sepele atau diabaikan Bapak Ibu ya. Jadi oke. Jadi satu hal ini namanya apa? Satu hal ini namanya adalah aktivitas yang kita sebut follow up Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Follow up. Follow Follow up. up. Iya. Follow up. Nah, follow up ya Bapak Ibu ya. Follow Nah, up. jadi kenapa hal ini penting? Karena hal ini ditaruh di 8 langkah Bapak Ibu, benar nggak? Setelah presentasi, follow up Bapak Ibu, ya kan? Nah, tapi follow up ini bukan hanya untuk ya hari ini saya mungkin akan lebih menekankan follow up untuk konsumen yang sudah bergabung, yang sudah berbelanja dan member-member Bapak Ibu ya. Biasanya kita sebagai distributor Bapak Ibu ya itu sangat antusias ketika kita belum mendapatkan yang namanya closing Bapak Ibu ya, follow up kita kejar Bapak Ibu konsumen, ayo kapan mau pesan segala macam, karena itu adalah omset baru Bapak Ibu ya kan. Nah, tetapi kebanyakan ya saya pun eh, awal-awalnya pun saya punya mindset yang sama Bapak Ibu seperti itu. Kebanyakan ketika kita sudah mendapatkan pesanan Bapak Ibu ya kan, omset, kita eh, kendur Bapak Ibu memfollow up, bahkan kita terlambat Bapak Ibu, terlambat mengabaikan dan akhirnya terlambat Bapak Ibu. Nah, kapan kita follow up lagi biasanya? Kita follow up lagi ketika kita butuh omset lagi Bapak Ibu, benar nggak? Kita kejar-kejar gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, proses untuk bisa memfollow up seseorang kan kita udah belajar bagannya Bapak Ibu ya, bahwa dari orang member baru bergabung kita harus follow up untuk supaya dia bisa menjadi konsumen. Dari konsumen kita harus follow up dia supaya dia menjadi konsumen yang loyal Bapak Ibu, betul nggak? Yang terus percaya dengan produk Atomi, dia dia nyaman Bapak Ibu. Lalu kemudian dia bisa menjadi konsumen loyal tuh yang repeat order ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian dari konsumen loyal kita follow up lagi supaya dia bisa menjadi konsumen yang mandiri Bapak Ibu ya, yang bisa melakukan belanja sendiri, dia bisa membaca fungsi-fungsi produk, bisa mengecek Bapak Ibu fungsi produk itu dan paham Bapak Ibu bagaimana cara mencari informasinya. Lalu kemudian karena kita harapkan dengan seperti itu dia bisa berbelanja sesuai kebutuhannya, dia bisa menambah belanjanya sesuai kebutuhannya Bapak Ibu. Dan juga dia bisa kalau ada teman-teman yang bertanya, dia bisa mencari informasi dan dia bisa berbagi. Lalu kemudian dari konsumen loyal, kita harus follow up dia, Bapak Ibu, benar nggak?
kita follow up lagi untuk menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi calon bisnis partner kita, benar nggak? Di follow up dengan pendekatan mungkin lewat pertemuan ataupun lewat training dan yang lain-lain Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita simak Bapak Ibu sampai dia bisa melakukan apa yang kita lakukan lagi. Berarti proses semuanya itu berkepanjangan itu membutuhkan eh, kemampuan untuk kita bisa menjadi seorang ahli di dalam memfollow up Bapak Ibu. Nah, ironisnya Bapak Ibu yang saya perhatikan, nah mungkin ini terjadi juga di bisnis saya Bapak Ibu, di tim saya dan mungkin ada di teman-teman juga. Eh, Ketika 1 bulan pertama Bapak Ibu, kita bisa berhasil mencapai omset 300.000 kiri dan kanan Bapak Ibu. Oke, kan Bapak Ibu pairing ya. Kalau 300.000 kiri dan kanan, Bapak Ibu langsung pairing perdana. Semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ketika mencapai 300.000 kiri dan kanan ini kan ada konsumen-konsumen yang berhasil eh, dijoinkan Bapak Ibu ya. Dan mereka memesan produk Bapak Ibu, mencoba produk. Nah, ironisnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini kalau yang saya temukan di tim saya Bapak Ibu ya. Ironisnya adalah eh, ketika bulan kedua kita mau mencapai pairing lagi Bapak Ibu. Itu kok kayaknya rasanya effortnya tuh mulai lagi dari nol Bapak Ibu. Benar gak? Yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu harus mengejar 300 ribunya itu seperti kayak Anda tuh nggak punya konsumen Bapak Ibu. Ya. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu kebanyakan. Sebenarnya secara perhitungan logika Bapak Ibu, kalau teman-teman sudah punya konsumen di bulan pertama Bapak Ibu, harusnya waktu masuk bulan kedua untuk Anda mengejar omset yang sama 300 ribu, harusnya Bapak Ibu cukup mengeluarkan effort yang tidak terlalu besar Bapak Ibu untuk bisa mencapai 300 ribu lagi. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu sudah punya modalnya, yaitu sudah ada konsumen-konsumen yang sudah menjadi konsumen Bapak Ibu berbelanja. Ya, karena di awal kita nol, kita belum punya konsumen sama sekali. Tetapi ketika kita sudah punya konsumen, kita sebenarnya tinggal follow up mereka, kita minta referensi dari mereka. Jadi harusnya kalau misalnya kita punya dari 300 ribu omset itu misalnya menghasilkan 10 kiri, 10 kanan konsumen Bapak Ibu. Kalau di antara 10 kiri, 10 kanan itu bulan kedua bisa menghasilkan omset katakanlah 100 ribu PV saja, kiri dan kanan, maka Bapak Ibu di bulan kedua hanya perlu mencari omset baru itu 200 ribu PV. Kan gitu Bapak Ibu, benar nggak? Harusnya effortnya tidak sampai 100%. Nah, tapi ironisnya yang terjadi kadang-kadang kita sampai berlanjut bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, kok rasanya susah sekali Bapak Ibu untuk bisa mau memperbesar bisnis kita. Padahal konsumennya ada yang jumlahnya udah sampai ratusan, ada yang udah sampai ribuan Bapak Ibu. Ya, itu terjadi Bapak Ibu. Fakta data yang kita bisa sama-sama perhatikan. Nah, ini adalah akibat kita apa? Kita kurang fokus Bapak Ibu untuk bisa melakukan langkah yang disebut follow up Bapak Ibu. Betul nggak? Ya, karena kalau kita follow up, nah follow up itu adalah paling penting dilakukan sejak kapan? Sejak awal. Karena proses membangun follow up itu, memfollow up konsumen ataupun member ataupun calon partner, itu butuh hal pertama Bapak Ibu, butuh yang namanya kerendahan hati. Makanya moto Atomi itu adalah apa? Melayani dengan kerendahan hati. Kita sering ulang-ulang Bapak Ibu di SA. Tapi mungkin kita lupa melakukannya itu di dalam bisnis kita. Ya, butuh kerendahan hati karena di dalam follow up itu bisa jadi Bapak Ibu kita disalah artikan, kita disalah mengerti Bapak Ibu. Nah, itu yang kadang-kadang kita kan pada dasarnya manusia itu nggak suka dengan yang namanya penolakan. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, itu butuh yang namanya kerendahan hati dan mindset yang tepat Bapak Ibu. Nanti saya akan sharingkan sedikit Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, untuk memfollow up itu kita butuh kenyamanan Bapak Ibu antara dua pihak sehingga orang itu bisa berkomunikasi dengan baik Bapak Ibu ya, dengan nyaman, dengan enak Bapak Ibu. Jadi itu butuh proses yang namanya membangun kepercayaan. Itu ada di 8 inti kebiasaan harian Bapak Ibu ya di langkah terakhir. Nah, jadi Bapak Ibu karena ada waktu untuk proses membangun kepercayaan, kita nggak bisa instan. Kita nggak bisa harap instan. Terkadang kita terkesan seperti memaksa orang, ya memaksa konsumen ataupun tim kita untuk bergerak, ataupun yang belum mau aktif kita mau paksa mereka bergerak, yang belum belanja lagi kita paksa mereka untuk repeat order karena ada promo itu. Memang bagus Bapak Ibu, tetapi
Yang paling bagus itu bisa terjadi secara natural karena ada hubungan yang sudah terjadi, Bapak Ibu. Setuju nggak, Bapak Ibu? Kalau ada hubungan sudah terjadi akan lebih gampang. Ada kepercayaan yang sudah terbangun, Bapak Ibu. Ya, karena bisnis Atomi ini kita perlu bersama-sama bergandeng tangan, Bapak Ibu. Ya, kita harus membentuk satu kesatuan. Makanya kan Mr. Park juga bilang, Atomi itu adalah tentang apa sih? Tentang persatuan para konsumen yang mau menggunakan produk bagus bersama-sama, Bapak Ibu. Jadi ada satu unity, ada satu kesatuan yang harus diciptakan, Bapak Ibu. Saling percaya, ya, saling support, Bapak Ibu, dan itu butuh waktu untuk dibangun. Nah, makanya proses membangun itulah yang kadang-kadang kita sering abaikan. Karena kita terlanjur fokus untuk mencari konsumen baru. Semangat ya Bapak Ibu ya kalau kita dapat PV omset baru. Nah, Bapak Ibu mindset yang Bapak Ibu harus pahami ya, saya sampai hari ini saya tetap maintain Bapak Ibu konsumen-konsumen baik saya pribadi ataupun tim saya. Ya, banyak sekali apa namanya pengalaman yang saya dapatkan Bapak Ibu. Nah, kebanyakan orang itu tidak mau follow up konsumen. Mungkin karena perasaan waktu pas closingkan orang itu kita agak sedikit kurang kurang bagus Bapak Ibu pendekatannya Bapak Ibu. Jadi dia mundur Bapak Ibu. Padahal sebenarnya yang kita perlu lakukan kita harus merapat, kita harus eh, membangun relasi, membangun hubungan sehingga hubungan itu bisa terjalin dengan baik kembali. Karena Bapak Ibu bisnis ini adalah support bersama-sama. Kita sama-sama tahu ya bahwa poin dari bawah itu naik semua sampai atas. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memaintain kita punya konsumen karena omsetnya kita butuhkan Bapak Ibu, benar gak? Nah, jadi teman-teman harus mempunyai pola pikir. Jadi ini adalah yang saya temukan setelah saya ngobrol juga dengan tim-tim saya gitu ya Bapak Ibu ya. Saya tanya, kenapa kok nggak di follow up konsumen? Iya Pak, habis dia jawabnya gini Pak, nggak mau. Jadi kadang-kadang kita sudah putus harapan ketika dia tidak mau Bapak Ibu. Ya, menolak bukan berarti dia tidak setuju Bapak Ibu. Ya dia tidak mau hari ini, tapi kita bisa follow up terus Bapak Ibu. Dan saya banyak pengalaman ya, saya bahkan follow up ada satu konsumen saya dulu adalah konsumen yang memakai hemohim Bapak Ibu karena dia punya apa namanya punya sakit di kanker Bapak Ibu habis operasi dan habis itu harus di kemo ya, lalu kemudian awal-awal dia pakai hemohim Bapak Ibu ya selama beberapa bulan dan setelah itu karena dokter melihat apa namanya perkembangan ibu ini dan dokter apa namanya memberikan satu pernyataan kalau bisa herbalnya di stop dulu ya, fokus dulu dengan pengobatan medisnya. Wah, akhirnya ya dia lebih dengerin kata dokter Bapak Ibu. Nah, sejak itu Bapak Ibu itu tidak lagi pesan. Ya, sudah tidak pesan. Nah, Bapak Ibu kalau Anda punya konsumen seperti itu, Anda stop follow up atau Anda terus follow up? Jawabannya kan. Dokter yang sudah kasih statement. Biasanya stop. Stop, Biasanya stop. berhenti Iya, dulu, Pak. benar. Dia sudah dikasih statement oleh dokter. Karena apa? Bapak Ibu berpikir, waduh, ini udah nggak bisa ngasilin omset nih. Ingat loh Bapak Ibu, bisnis itu bukan semata-mata bicara tentang keuntungan semata. Makanya Bapak Ibu, prinsip kita menjalankan bisnis Atomi itu mindsetnya harus tepat dulu. Mr. Park jelas-jelas menulis di dalam eh, apa namanya tujuan perusahaan manajemen Bapak Ibu, yaitu apa? Kesuksesan konsumen Bapak Ibu. Jadi konsumen harus menjadi tujuan utama kita. Konsumen itu diumpamakan bukan seperti sapi perah yang kita butuh susunya baru kita rawat dia. Selama dia bisa menghasilkan omset buat kita happy, kita rawat dia. Itu gampang Bapak Ibu. Semua orang bisa melakukannya. Tetapi ketika dia tidak lagi menghasilkan susu, apakah kita bisa rawat dia? Nah, kalau konsep kita adalah seperti ilustrasi sapi perah, kita akan tinggalkan. Kita akan cari sapi yang lain, Bapak Ibu ya, dalam tanda petik. Tapi konsep yang benar adalah seperti kita merawat anak, Bapak Ibu, benar nggak? Kita merawat anak, ibu merawat bayi, bukan tujuannya untuk supaya bayi itu satu hari dibesarkan dan bisa menghasilkan keuntungan buat si ibu. Bukan, Bapak Ibu. Si ibu merawat bayi dengan tulus membesarkan dia supaya dia bisa menjadi manusia yang berhasil, yang bertumbuh sehat dan sukses. Karena untuk siapa? Untuk bayi itu sendiri, Bapak Ibu, bukan untuk si ibu. Nah, konsep ini harus Bapak Ibu pahami ketika Bapak Ibu mau melakukan yang namanya follow up Bapak Ibu. Nah,
Karena bagaimanapun mereka adalah konsumen yang butuh diedukasi, yang butuh didengarkan Bapak Ibu ya kan, keluhannya dan yang lain-lain. Itu adalah hal-hal yang seringkali nggak menyenangkan untuk kita bisa lewati prosesnya. Mendengarkan komplain, mendengarkan macam-macam. Kita mundur Bapak Ibu. Tetapi sebagai seorang pebisnis, pemilik toko Bapak Ibu, ini anggap aja Anda punya toko, konsumen Anda tuh datang ada yang marah-marah Bapak Ibu. Anda gimana? Anda marah-marah lagi nggak? Kalau Anda belanja di sebuah toko Bapak Ibu yang profesional, pasti akan oh ya Bu, mohon maaf, bener nggak? Karyawan yang udah di training pasti akan bilang seperti itu. Tapi kalau karyawannya pun sampai nggak bisa menahan, dia mungkin emosi juga, maka si pemilik toko biasanya akan datang gitu loh, atau manajernya yang lebih tinggi lagi, dia akan mengambil sikap untuk melayani dengan kerendahan hati Bapak Ibu, konsumen-konsumennya. Jadi Bapak Ibu semua, kita perlu punya hati yang seperti itu, yang baik Bapak Ibu, untuk bisa memaintain konsumen-konsumen kita. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, konsumen saya ini saya tetap follow up, walaupun tidak sering, tapi saya tetap menyapa. Ci, gimana hasil kemonya? Jadi saya tetap berhubungan Bapak Ibu. Nangkap nggak Bapak Ibu? Karena mindset saya adalah Bapak Ibu, setiap konsumen bukanlah satu Bapak Ibu. Ya, teman-teman Bapak Ibu bisa menghitung berapa banyak biji semangka dalam satu buah semangka. Anda potong, Anda keluarkan bijinya, Anda bisa hitung Bapak Ibu. Tetapi Anda tidak bisa menghitung berapa banyak pohon semangka, buah semangka yang akan dihasilkan dari satu biji semangka Bapak Ibu yang ditanam. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu harus memiliki pola pikir satu konsumen itu adalah seperti benih yang bisa membawa kita untuk menemukan satu orang yang bisa menghasilkan ribuan konsumen di belakang Bapak Ibu. Banyak nggak kejadian seperti itu? Anda punya tim hari ini besar karena ada satu orang saja yang cinta dengan produk Atomi dan gara-gara orang itu tim Anda besar. Benar nggak Bapak Ibu? Seperti itu. Nah, satu orang itu adalah benih Bapak Ibu yang kita perlu hargai. Nah, itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya follow up terus ya. Sampai berapa lama? Sampai ID-nya expire Bapak Ibu. Tadi masih tadi masih bisa, ID masih nggak expire, dia dokter bilang nggak boleh makan lagi. Saya masih follow up tanya, Ci gimana kemonya? Apa yang dirasa? Ya sudah kemo keberapa? Ya perkembangannya gimana? Jadi kita bukan mau jualan Bapak Ibu, follow up itu kita menunjukkan bahwa kita itu mau melayani dia, mau memberikan, mau peduli sama orang. Kan ada pepatah, eh, orang tidak peduli seberapa banyak kita tahu, tetapi mereka sangat eh, sangat tahu seberapa banyak kita itu peduli sama mereka, Bapak. Mereka yang ingin mereka ketahui bukan seberapa banyak yang kita tahu. Yang mereka ingin ketahui dan lihat itu adalah seberapa banyak kita peduli sama mereka. Oke nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi saya follow up sampai ID expire saya ada kirim. Ci, ini ID-nya Atominya Ci sudah mau expire. Boleh nggak saya bantu untuk perpanjang, cukup beli satu barang, segala macam gitu-gitu. Dan dia bilang apa? Saya ditolak nggak? Ditolak Bapak Ibu. Ya kan? Nah, jadi penolakan bukan hanya dari calon member, tetapi dari konsumen yang sudah ada pun, dari member-member yang sudah ada pun, kita pasti mengalami penolakan. Dan itu harus kita lewati dengan kerendahan hati. Ya, jadi oh ya Pak Ferdi mungkin saya nggak perpanjang dulu ya, mohon maaf saya fokus dulu di ini. Pokoknya ngomongnya gitulah. Nah, kalau saya melihat orang ini udah putus asa ya udah selesai Bapak Ibu. Tapi saya tetap follow up dia. Karena niatan saya adalah ingin membantu dia, memberikan edukasi bahwa dia itu eh, apa penting untuk dia itu tahu tentang hemohim lebih dalam Bapak Ibu. Ya, karena saya punya pengalaman orang tua saya meninggal tanpa sebelum tahu hemohim karena kena sakit kanker juga. Nah, Bapak Ibu semua, akhirnya saya follow up selama kalau teman-teman tadi dokter aja sudah putus follow up, apalagi member sudah expire, mau follow up lagi nggak? Pasti teman-teman pikir, ngapain lah di follow up lagi, membernya aja sudah expire, sudah nggak mau perpanjang. Betul nggak teman-teman? Nah, tapi saya belajar menghargai setiap orang, saya follow up Bapak Ibu. Ya, jadi mulai dari Januari sampai dengan bulan Desember, 1 tahun. Oktober dia putus, expire, Desember, akhirnya karena saya follow up, satu ketika dia menanyakan, Pak, sebenarnya hemohim itu kerjanya gimana sih? Nah, Bapak Ibu, kenapa dia bertanya seperti itu? Karena saya ada hubungan, Bapak Ibu. Ada kontak. Ya, akhirnya singkat cerita bulan 12
dia pesan ulang Bapak Ibu hemohimnya. Jadi Bapak Ibu, itulah yang terjadi salah satu di dalam pengalaman saya. Ya. Lalu di dalam pengalaman konsumen lain ada nggak? Waktu itu lagi saya lagi mau cerita tentang treatment. Saya ada follow up satu orang. Wih, orang ini inilah pokoknya dia konsumen tidak aktif Bapak Ibu. Pokoknya cuma beli barang, pokoknya ini dia punya punya lumayan lah kemampuan secara keuangan. Nah, saya wadah WA, Ci, boleh nggak saya ke rumah main? Ini ada teknologi dari Korea untuk kecantikan, ya kan? Saya lihat Ci kan sangat peduli tentang kesehatan kulit dan yang lain-lain. Saya cuman mau kasih lihat dan mau kasih treatment gratis, ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita itu menjadi beban ketika kita follow up? Karena hati kita sudah mau taking profit dulu Bapak Ibu. Nangkap nggak? Mindset kita sudah mau ambil keuntungan dulu. Sama ketika kita mau mengundang orang baru, ketika Anda telepon, Anda sudah mau harap dia itu belanja Bapak Ibu. Itu akan jadi beban Bapak Ibu buat Bapak Ibu semua. Benar nggak? Karena pola pikir itu akan menentukan semua respon reaksi tubuh Bapak Ibu semua. Nah, saya waktu follow up dia, saya cuma mau sederhana kok. Mau kenalkan treatment ini aja, siapa tahu bermanfaat buat dia. Kalau dia kan ini bagus, kalau dia tidak mau ambil yang rugi dia gitu. Itu mindset. Jadi ketika kita follow up, ketika kita mengundang dan yang lain-lain, kita harus punya mindset memberi bukan mau mengambil, Bapak Ibu. Tangan di atas bukan tangan di bawah, Bapak Ibu. Nangkap nggak Bapak Ibu? Kalau saya mau memberi keuntungan buat orang, berarti yang nggak mau ambil, berarti yang rugi dia dong, bukan saya. Kenapa saya yang harus baper? Jadi kita kadang-kadang sudah berpikir, aduh, entah kalau ditolak gimana. Udah main drama dulu, udah horor dulu di kepala nih Bapak Ibu. Makanya kita punya energi sudah kalah Bapak Ibu sama orang itu. Ya, jadi saya follow up lewat chat Bapak Ibu. Wah, Bapak Ibu kalau baca chatnya, saya udah kirim juga tuh ke Ibu Silvi. Wah, kalau Bapak Ibu kalau baca chatnya, Bapak Ibu pasti tewas itu pasti. Jadi, jadi udah dikasih tahu, wah dia bilang. Aduh, jangan percayalah sama yang kayak begitu-begitu. Saya bilang, ini Ci, ada skincare yang bisa menghentikan penuaan. Wah, ini teknologi baru. Aduh, nggak mungkin, Pak Freddy. Jangan percaya yang kayak begitu-begitu. Begitu Bapak Ibu ngomongnya. Kalau mau cepat, Pak Freddy, operasi plastik aja. Cepat pasti gitu. Dibilang gitu, Bapak Ibu, bayangin. Ya, penolakannya bukan halus, kasar loh Bapak Ibu. Ya kan? Tapi apa yang saya lakukan? Apakah biasa Anda kalau ketemu yang kayak gitu gimana? Langsung ciut kan? Ciut. Nggak tahu mau ngomong apa lagi kan? Udah salah tingkat tuh. Nah, Bapak Ibu, kalau teman-teman punya mindset yang tepat, teman-teman punya mindset untuk memberi, teman-teman, nyantai aja teman-teman. Oh ya Ci, makasih buat inputnya ya. Dia bilang, saya itu tiap tahun ada suntik stem cell Pak Freddy. Ya kan? Saya ada pergi ke luar negeri ratusan juta saya suntik. Jadi kalau skincare saya udah percayalah sama saya punya ini yang selama ini. Oh iya ya Ci, iya iya. Bagus ya Ci ya skincare-nya ya. Gitu Bapak Ibu. Saya masih bisa gitu loh. Saya masih bisa puji dia. Oke Ci, nggak apa-apa. Yang penting saya udah info ya Ci. Malah tahu nanti satu hari Ci ada dengar tentang teknologi ini dari teman atau apa. Boleh kabarin saya. Nanti saya bisa ke rumah untuk kasih penjelasan. Seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak mengekspektasi dia akan kasih orderan. Enggak Bapak Ibu. Jadi saya cuman follow up. Oke? Jadi mau dia belanja, mau dia menolak, nggak ada masalah buat saya. Karena saya ekspektasi saya cuma mau men-sharingkan. Nah setelah itu tutup chat Bapak Ibu, belum tutup chat Bapak Ibu. Ya udah pokoknya sekarang saya kalau dari Atomis saya cuma mau kesehatannya aja. Wah, begitu saya tutup dengan statement, saya cuma mau berbagi ya Ci, yang penting saya udah sharing, ya mana tahu bermanfaat satu hari. Makasih loh Ci untuk waktunya. Saya mau akhiri kan? Ternyata dia langsung balas. Ya udah kalau gitu saya pesan yang lain aja. Bapak Ibu, dari orang itu saya dapat kurang lebih sekitar 160.000 PV pagi hari itu. Hanya karena bertahan melewati cercaan dan hinaan. Ujian. Bawakan. Kalau saya tidak bertahan, maka 100.000, 50.000 PV lebih menguap menghilang. Saya bilang, Ci, makasih banyak ya. Aduh, sampai mau percaya, mau pesan lagi. Ya, akhirnya saya kasih dia bonus sedikit, kirimkan ke dia. Sampai hari ini masih chat, masih berhubungan Bapak Ibu. Ya, ada beberapa member pun yang tidak aktif, saya tetap sapa 1 kali 2 kali. Ya,
Gunakan Bapak Ibu momen-momen, jadi jangan sampai terlambat kita follow up. Jadi ketika orang baru belanja, Bapak Ibu harus follow up. Jadi bukan pertama kali aja follow up sampai dia belanja, habis itu bye-bye, selamat menikmati. Kamu ada masalah silakan selesaikan sendiri gitu. Nggak gitu Bapak Ibu. Kita harus follow up terus. Ya, tanya apakah pesanannya sudah aman sampai. Itu kita harus lakukan. Ya, ketika sudah pesan barang, follow up paling gampang apa sih? Ucapkan terima kasih. Dari mana Pak Freddy taunya? Iya, dari sales group Bapak Ibu. Tinggal dibuka. Benar nggak? Dibuka, tinggal diambil nomor teleponnya, tinggal disapa. Terima kasih Pak Freddy. Udah belanja misalnya. Nanti kalau barangnya udah datang, boleh kabarin ya. Nah, 3 hari lagi kita WA lagi, Bapak Ibu. Kita chat, kita telepon. Apa sih susahnya Bapak Ibu kita cuma WA seperti itu. Nah, Bapak Ibu, hasil dari seperti itu, dan kita bekerja di level kedalaman dengan tim kita, Bapak Ibu, hari ini saya puji syukur, banyak tim-tim saya akhirnya menduplikasi cara yang sama. Ya, dalam memfollow up member aktif pun, kita juga harus melakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Sabar, Bapak Ibu. Ya kan? Kadang-kadang member itu jutek, Bapak Ibu. Aduh, saya udah kenyang Bapak Ibu yang kayak begitu-begitu. Iya kan? Tapi saya tanggapin dengan senyum. Oh ya, terima kasih Ibu Hetty, ya kan? Terima kasih Ibu Eni, ya misalnya, atau member-member saya yang lain. Bu, gimana aktivitas? Jadi WA itu jangan selalu mau nanya omset Bapak Ibu, tapi kita juga tanya keseharian mereka, gimana mereka apa ada kesulitan kah atau apa, ya ada kendala kah. Kita harus care dengan mereka Bapak Ibu, ya. Jadi hari ini saya bersyukur saya punya tim-tim yang pandai, akhirnya mulai pandai untuk follow up, mulai kebal terhadap penolakan Bapak Ibu karena kita harus bersahabat dengan penolakan, ya. Di balik penolakan pasti ada penerimaan, Bapak Ibu, karena tidak selamanya kita harus ditolak. Oke, Bapak Ibu, mungkin karena keterbatasan waktu, sharing saya hanya seperti itu, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Jadi pesan saya, jika bisnis Bapak Ibu pengen besar, omset itu sudah ada, Bapak Ibu, dari konsumen-konsumen yang sudah ada. Itu adalah aset Anda. Kelola dan layani dengan rendah hati, dengan baik, karena dari sana ada benih yang bisa menghasilkan 100 konsumen baru, 1000 konsumen baru, dan mungkin ada calon-calon bisnis partner yang bagus, Bapak Ibu, dari sana. Jadi Bapak Ibu, itu saja yang saya bisa sampaikan. 9.30 saya kembalikan kepada Ibu Sylvie. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.